Mari terus membina hidup yang baik. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam, kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga yang ada di rumah, baru saja kita mendengar bacaan Injil tentang pengajaran Yesus kepada para muridnya. Dan inilah ajaran moral yang Yesus ajarkan kepada para murid untuk bisa mencapai hidup rohani yang ideal, baik untuk saat sekarang maupun untuk waktu yang akan datang setelah kehidupan. Jadi ini sebuah ajaran moral yang Yesus ajarkan kepada para murid untuk hidup rohani yang ideal, yang baik, yang sempurna. Nah, di situ dikatakan beberapa hal bagaimana kita bisa mencapainya. Yang pertama, para murid diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang miskin mengandalkan Tuhan. Jadi pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup. Dan yang ketiga, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan dengan sesama. Mengandalkan Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, dan menghadirkan Tuhan. Serta tekun, tabah, dan mampu bertahan di saat-saat yang tidak mudah. Orang diajak untuk hidup seperti itu. Maka 4 hal inilah yang bisa kita ambil buah-buah rohani, butir-butir rohani dari sabda bahagia itu. Mengandalkan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kepada sesama,
dan bertahan dalam segala kesulitan, dan Tuhan menjadi pegangan hidupnya. Itu pula Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mau hubungkan dengan hari ini, kita merayakan hari raya semua orang kudus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang biasa yang dalam kehidupannya mencoba untuk membangun hidup rohani yang ideal. Dan mereka berjuang untuk itu. Dan setelah meninggal, gereja melihat orang-orang itu, orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan, mencoba untuk menghayati dan menjalankan hidup rohani yang ideal. Kalau gereja hari ini merayakan peringatan atau katakanlah pesta orang beriman, orang kudus, semua orang kudus, itu mau menghormati semua orang beriman yang menjadi saksi iman selama hidupnya dan memberikan kesaksian tentang ajaran-ajaran Yesus dalam hidupnya, baik mereka yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang kedua, menghormati segenap anggota gereja yang dulu dalam gereja perdana disebut sebagai persekutuan para kudus. Mereka mencoba untuk memelihara iman akan Yesus yang bangkit dulu. Di tengah serangan-serangan, di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, mereka berjuang untuk memelihara imannya dengan baik sampai pertandingan hidupnya selesai. Nah, kemudian mereka juga menjadi pendoa bagi gereja saat ini yang sedang berziarah. Mereka menjadi kekuatan hidup kita juga bagi kita yang sedang berziarah. Kalau gereja merayakan itu, mau dikatakan juga sederhana, ada ikatan spiritual antara kita gereja yang sedang berziarah dengan gereja yang ada dalam api pencucian dan gereja yang sempurna, yang abadi, yang mulia. Nah, hubungan spiritual inilah yang mau dikatakan juga saat kita merayakan pesta semua orang beriman. Ada ikatan spiritual. Kita yang sedang berziarah, mohon perlindungan, mohon doa dari mereka yang telah menikmati kesempurnaan hidup di surga. Saudara sekalian, mari kita pertama mencoba untuk menjalankan ajaran Yesus melalui sabda bahagianya, dan mari kita terus membina hidup baik sesuai dengan kemampuan kita untuk pada akhirnya kita juga boleh menyelesaikan pertandingan hidup kita di dunia ini dengan iman akan Yesus yang kuat. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.